Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana setiap cerita punya rasa dan setiap rasa punya makna. Setiap kisah membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkannya. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, duduk nyaman, dan mari kita mulai kisah ini. Diam-diam, suamiku membawa wanita simpanannya ke rumah mertua tanpa sepengetahuanku. Aku tidak bisa menerima mereka berpikir aku tidak tahu apa-apa. Aku pun merencanakan sesuatu. Aku memanggil penghulu, saksi, dan warga untuk menikahkan mereka. Lalu, aku tarik semua fasilitas yang kumiliki dan berikan padanya. Agar mereka merasakan tanpa aku, mereka hanyalah sampah. Zahra adalah wanita mandiri yang lahir dari keluarga cukup berada. Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi perempuan kuat yang tidak bergantung pada siapapun, bahkan suaminya kelak. Ayahnya, seorang pengusaha sukses di bidang properti, selalu menanamkan nilai kemandirian pada anak-anaknya, termasuk Zahra. Sementara ibunya adalah wanita cerdas dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Didikan orang tuanya membuat Zahra tumbuh menjadi wanita cantik, berprinsip, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Saat dewasa, Zahra berhasil menamatkan pendidikan di universitas ternama dan langsung bekerja di perusahaan keluarga. Namun, ia tidak ingin hanya mengandalkan bisnis orang tuanya. Zahra ingin membangun sesuatu dari hasil kerja keras sendiri. Dengan tekad kuat, ia mendirikan perusahaan kecil di bidang kuliner yang lambat laun berkembang menjadi jaringan restoran mewah. Berkat kerja kerasnya, Zahra menjadi wanita sukses di usia muda. Kemudian, Hadi hadir dalam hidupnya. Zahra bertemu Hadi di acara pernikahan temannya. Saat itu, Hadi terlihat sopan, ramah, dan penuh perhatian. Cara bicaranya lembut, membuat siapapun nyaman. Senyumnya selalu hadir dalam percakapan mereka, dan tatapannya meyakinkan. Dari pertemuan pertama itu, Zahra mulai mengenal Hadi lebih dekat. Hadi berasal dari keluarga biasa. Kehidupannya tidak semewah Zahra. Namun, Zahra tidak mempermasalahkan latar belakang Hadi. Baginya, cinta tidak diukur dari kekayaan, melainkan ketulusan dan tanggung jawab dalam hubungan. Hadi tampak perhatian dan penuh kasih sayang. Ia membuat Zahra merasa dicintai. Mereka berpacaran lebih dari setahun sebelum memutuskan menikah. Awal pernikahan terasa indah. Zahra yakin Hadi adalah pria yang tepat. Ia menunjukkan sikap manis dan romantis, sering mengejutkan Zahra dengan bunga, makan malam, bahkan memasakkan makanan. Zahra merasa menemukan pasangan yang bisa melengkapinya. Namun, seiring waktu, sikap asli Hadi mulai terlihat. Jika dulu ia tampak mandiri, setelah menikah, ia semakin bergantung pada Zahra. Zahra mulai menyadari Hadi bukanlah pria seperti yang ia bayangkan. Hadi pemalas, sering mengeluh tentang pekerjaan, dan tidak berusaha maju. "Zahra, aku capek kerja setiap hari. Kamu enak, punya bisnis sendiri. Aku cuma karyawan biasa," keluh Hadi suatu malam saat makan malam. Zahra menghela nafas. Sudah sering mendengar keluhan serupa. "Hadi, kalau mau maju, kamu harus berusaha. Aku juga membangun bisnisku dari nol," ucapnya lembut, mencoba memberi motivasi. Alih-alih berubah, Hadi semakin bergantung. Setiap masalah keuangan selalu ia serahkan pada Zahra. Awalnya, Zahra tidak keberatan. Berpikir sebagai pasangan suami istri, mereka harus saling mendukung. Tapi, lama-lama, Hadi menganggap itu kewajiban Zahra.
Zahra juga harus menghadapi sikap ibu mertuanya yang sulit. Sejak awal pernikahan, Ibu Hadi menunjukkan ketidaksukaannya. Ia menilai Zahra terlalu dominan karena penghasilan lebih besar dari Hadi. "Kamu ini istri atau bos?" sindir Ibu Hadi saat Zahra membicarakan rencana keuangan keluarga. "Kasihan Hadi, laki-laki seharusnya yang mengatur rumah tangga. Kalau kamu terus dominan, bagaimana dia bisa jadi kepala keluarga?" Zahra hanya tersenyum tipis, terbiasa dengan sindiran itu. Yang lebih menyakitkan, Ibu Hadi sering membandingkannya dengan perempuan lain yang menurutnya lebih pantas untuk anaknya, lebih patuh, sederhana, dan tidak mengatur suami. Zahra tetap bertahan, berusaha sabar, tapi semakin hari ia semakin lelah, apalagi melihat Hadi tidak berniat berubah. "Bukannya aku nggak mau kerja keras, Zahra, tapi aku sudah nyaman seperti ini," ucap Hadi suatu kali. Kata-kata itu membuat Zahra berpikir panjang. Apakah Hadi menikahinya karena cinta atau hanya kenyamanan? Seiring waktu, Zahra merasa berjuang sendirian. Hadi tidak pernah benar-benar berusaha, ibu mertuanya semakin menyebalkan. Namun, Zahra belum tahu masalah yang lebih besar menanti. Sesuatu yang akan membuka matanya tentang siapa Hadi sebenarnya. Zahra mulai merasakan ada yang berubah. Ia tidak bisa menentukan kapan perasaan itu muncul, tapi ia merasa ada yang tidak beres. Dulu, Hadi masih sering di rumah dan menghabiskan waktu bersamanya. Sekarang, Hadi sering pulang larut malam. Awalnya, Zahra mencoba memahami, berpikir Hadi sibuk di kantor, lembur proyek besar. Tapi, lama-lama, hampir setiap malam ia pulang larut. Suatu malam, Zahra bertanya lembut saat Hadi pulang pukul 1 dini hari. Hadi hanya mengangguk malas, melempar tas ke sofa, lalu langsung ke kamar, tanpa mengucap sepatah kata. Zahra menghela napas panjang, merasa tidak nyaman, namun mencoba menenangkan diri. Mungkin Hadi benar-benar lelah, tapi kebiasaan itu terus berulang. Setiap kali Zahra ingin tahu lebih lanjut, Hadi selalu menghindar. "Kamu terus nanya, seolah nggak percaya sama aku." Itu terjadi suatu malam saat Zahra bertanya kenapa Hadi pulang terus larut. Reaksi Hadi membuat Zahra terkejut. Biasanya dia bukan tipe yang mudah marah. "Bukan nggak percaya, Hadi, aku cuma khawatir. Aku istrimu, wajarlah kalau aku ingin tahu," ucap Zahra pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Hadi mengusap wajahnya kasar. "Aku capek. Zahra, bisa nggak kamu berhenti nanya-nanya?" Zahra hanya diam, hatinya terasa sakit. Sejak itu, ia berusaha menahan diri untuk tidak terlalu banyak bertanya. Tapi rasa curiganya justru semakin besar, apalagi Hadi semakin menghindarinya. Tidak hanya jarang pulang tepat waktu, ia juga semakin jarang berbicara. Di rumah, Hadi lebih sibuk dengan ponselnya, sering tersenyum sendiri atau tertawa kecil. Setiap kali Zahra mendekat, Hadi buru-buru mengunci layar atau menjauh. Zahra mulai menyadari bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Mertuanya pun selalu membela Hadi. Sikap Hadi yang berubah membuat Zahra semakin frustrasi dan ibu mertuanya semakin menyebalkan. Setiap kali Zahra mencoba mengungkap kegelisahannya, mertuanya selalu membela Hadi dan menyalahkan Zahra. "Zahra, kamu ini istri atau apa? Hadi kerja cari uang, masa kamu malah nuntut-nuntut?" ujar mertuanya sinis ketika Zahra bercerita soal kebiasaan Hadi pulang larut. "Tapi Bu, dia berubah. Dia nggak pernah seperti ini sebelumnya." Mertuanya mendengus. "Ya iyalah berubah. Sekarang dia punya tanggung jawab. Kamu pikir jadi suami itu gampang? Jangan terlalu keras sama Hadi. Dia capek kerja buat kamu juga." Zahra terdiam,
merasa seperti berbicara dengan tembok. Setiap kali ia mengungkapkan perasaannya, ia justru disalahkan. Ia mulai mempertanyakan diri, apakah ia terlalu keras terhadap Hadi? Namun, semakin hari, perasaannya semakin kuat. Ada yang tidak beres. Zahra mulai curiga, tapi belum punya bukti. Ia tahu tidak boleh menuduh sembarangan. Suatu malam, saat Hadi tertidur pulas, Zahra mengambil ponselnya yang tergeletak di samping tempat tidur. Tangannya gemetar, tapi ia tahu harus melakukannya. Jika tidak ada apa-apa, ia bisa lega. Tiba-tiba, Hadi menggeliat dan membuka mata. "Kamu ngapain?" tanyanya serak. Zahra buru-buru meletakkan ponsel. "Enggak, aku cuma mau mindahin ponselmu, biar nggak jatuh," katanya berusaha terdengar santai. Hadi menatap curiga, mengambil ponselnya, dan menggenggamnya erat. Saat itu, Zahra semakin yakin ada yang disembunyikan Hadi. Tapi ia tidak boleh gegabah. Kali ini, ia harus lebih berhati-hati. Zahra tidak akan tinggal diam. Di kantor Hadi, seorang wanita muda bernama Nadia mulai menarik perhatian banyak pria. Dengan wajah cantik, tubuh ramping, dan gaya centil, ia selalu menjadi pusat perhatian. Nadia pandai memanfaatkan pesonanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Selalu berpakaian ketat, riasan sempurna, memastikan setiap tatapan pria tertuju padanya. Sejak awal, Nadia sadar banyak pria yang tertarik padanya, tapi ia bukan tipe yang sembarangan. Baginya, pria harus punya sesuatu yang bisa ditawarkan, uang, kedudukan, atau kemewahan. Hadi masuk ke dalam kehidupannya. Awalnya, Hadi tidak menonjol bagi Nadia, bukan yang paling tampan atau kaya. Tapi, ia punya sesuatu yang membuat Nadia tertarik. Hadi selalu mencari kesempatan berbicara, menawarkan bantuan, bahkan membawakan kopi setiap pagi. Bagi Nadia, ini bukan pertama kalinya menghadapi pria seperti Hadi. Sudah menikah, tapi tergoda wanita lain, mudah dikendalikan. Itu membuat Nadia semakin tertarik. Pertemuan pertama mereka terjadi saat makan siang tim kantor. Hadi biasanya duduk dengan rekan pria, tapi hari itu ia memilih duduk di sebelah Nadia. "Nadia, kamu suka makanan pedas?" tanya Hadi, mencoba memulai percakapan. Nadia tersenyum tipis, menyadari Hadi ingin menarik perhatiannya. "Lumayan sih, tapi aku lebih suka yang manis," jawabnya menggoda. Hadi terkekeh, tersanjung karena Nadia membalas dengan cara yang menurutnya menggoda. Sejak itu, Hadi sering mencari kesempatan lebih dekat dengan Nadia. Mereka mulai bertukar pesan, awalnya soal pekerjaan, lama-lama obrolannya meluas. "Kayaknya kerja di sini melelahkan banget," tulis Nadia suatu hari. Hadi, yang saat itu di rumah bersama Zahra, membalas, "Iya, tapi kalau ada teman ngobrol kayak kamu, jadi lebih menyenangkan." Nadia tersenyum puas membaca pesan itu. Ia tahu Hadi mulai terpikat padanya. Itu pertanda baik bagi rencananya. Hadi mulai memberi perhatian khusus. Semakin sering ia mencari alasan untuk bertemu Nadia, membelikan kopi, menjemput saat hujan, bahkan menawarkan mengantarnya pulang. Zahra mulai menyadari perubahan keuangan rumah tangga mereka. Hadi, yang dulu jarang boros, kini pengeluaran mereka membengkak. Suatu hari, Zahra menemukan struk pembelian barang mahal di meja kerja Hadi. Parfum wanita mewah, tas branded, makan malam mahal. "Apa ini?" tanyanya saat Hadi pulang. Hadi yang melepas dasi terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Oh, itu hadiah buat teman kantor. Dia ulang tahun, jadi aku belikan sesuatu." Zahra merasa ada yang aneh, tapi mencoba menyingkirkan kecurigaan. Mungkin Hadi hanya baik hati pada rekan kerja. Namun,
Kebiasaannya semakin menjadi. Setiap akhir bulan, Hadi mengeluh uang cepat habis, meminta uang lebih dengan berbagai alasan, dari biaya tambahan kantor hingga pengeluaran tak terduga. "Kok uang bulanan kita makin cepat habis?" tanya Zahra suatu malam saat makan. Hadi mendesah, "Ya, namanya juga kebutuhan. Zahra, kamu nggak usah banyak nanya. Aku capek kerja seharian, malah ditanya-tanya terus." Zahra terdiam lagi, merasa frustasi. Nadia tahu Hadi sudah menikah, tapi tidak peduli. Ia bukan wanita bodoh. Sejak awal ia tahu Hadi punya istri, bahkan pernah melihat foto Zahra di ponsel Hadi saat mereka duduk berdua. "Tapi itu bukan masalah. Aku nggak peduli," jawab Nadia ketika seorang teman menanyakan soal Hadi. Yang penting baginya, ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Zahra bukan penghalang, bahkan kehadirannya justru membuat segalanya terasa lebih menarik. Ia menikmati bagaimana Hadi bersedia mengeluarkan uang istrinya untuknya. Bagaimana pria itu mulai tergila-gila padanya, sampai lupa pada keluarganya sendiri. Nadia benar-benar tahu bagaimana memainkan perannya sebagai wanita yang selalu butuh perhatian. Setiap kali ia mengeluh, Hadi selalu hadir dengan solusi. "Sayang, aku lihat ada tas yang bagus tadi di mall," kata Nadia suatu malam saat mereka bertemu diam-diam. Hadi, yang sedang menikmati makan malam bersamanya, langsung menatapnya penuh perhatian. "Emangnya harganya berapa?" tanyanya. Nadia berpura-pura berpikir, "Nggak terlalu mahal, sekitar 5 juta saja." Hadi menghela napas, "Aku lagi agak seret bulan ini." "Nat," Nadia merajuk, menatap Hadi dengan mata besar penuh kepura-puraan. "Ya udah, nggak apa-apa, aku juga nggak mau nyusahin kamu. Aku ngerti kok kalau kamu harus prioritaskan istrimu." Hadi langsung merasa bersalah. Enggak gitu, sayang, aku bakal cari cara." Dan seperti yang Nadia harapkan, keesokan harinya, Hadi datang dengan kotak berisi tas yang ia inginkan. Hadi semakin terjerat pesona Nadia, tanpa sadar bahwa Nadia tidak benar-benar mencintainya. Sebenarnya, ia hanya memanfaatkan kelemahannya sebagai pria yang mudah tergoda. Sementara itu, Zahra mulai melihat tanda-tanda yang membuatnya yakin suaminya bermain api. Namun, ia memilih tidak bertindak gegabah. Ia ingin mengamati dan menunggu saat yang tepat, supaya Hadi dan Nadia benar-benar mendapat balasan yang setimpal. Hadi semakin terlihat jelas di mata Zahra. Dahulu, ia bukan tipe pria yang terlalu memperhatikan ponsel. Hadi bahkan sering meninggalkannya di meja makan atau ruang tamu. Kini, ponsel seolah menjadi bagian dari tubuhnya. Ia selalu membawanya kemana-mana, bahkan saat ke kamar mandi. Suatu malam, saat mereka berbaring di tempat tidur, ponsel Hadi berbunyi. Zahra yang duduk di sampingnya melihat nama kontak yang muncul, N. Hadi langsung menarik ponselnya dan mematikannya. "Siapa?" tanya Zahra pelan. "Gak ada siapa-siapa, cuma urusan kantor," jawab Hadi cepat. Tanpa menoleh, "Kenapa buru-buru dimatikan kalau cuma urusan kantor?" Hadi menatap Zahra tajam. "Kamu curiga sama aku?" Zahra menghela nafas. "Aku cuma tanya. Hadi, aku lihat kamu berubah. Aku sibuk, kerja itu nggak mudah. Aku capek pulang ke rumah masih ditanya-tanya seperti ini," jawab Hadi. Percakapan itu berakhir begitu saja. Zahra memilih diam, tapi hatinya penuh kecurigaan. Beberapa minggu kemudian, Zahra memeriksa tagihan kartu kredit mereka di meja kerja. Matanya membelalak melihat total tagihan 23 juta. Ia menemukan pembelian mencurigakan. Butik mewah 7 juta, makan malam di restoran bintang 5, parfum wanita hampir 2 juta,
dan hotel berbintang di luar kota. Zahra mengepalkan tangan. Selama ini, Hadi jarang membeli barang mahal. Jadi, kalau bukan untuk dirinya, untuk siapa lagi? Saat Hadi pulang malam itu, Zahra langsung menanyakan tagihan tersebut. "Kamu pakai kartu kredit ini buat apa?" Hadi mencoba mengambil kertas itu, tapi Zahra menariknya kembali. "Aku pakai buat urusan kantor." "Urusan kantor? Sejak kapan perusahaanmu nggak mengganti biaya operasional? Sejak kapan kamu perlu beli parfum wanita dan makan di restoran mahal buat kerja?" Hadi mengeras. "Kamu nggak percaya sama aku." "Bukan soal percaya atau enggak. Aku cuma mau tahu kemana uang yang kita hasilkan bersama pergi. Ini uang kita, aku berhak tahu." Hadi mulai meninggikan suara, tapi Zahra menatapnya dengan kecewa. Ia tidak ingin bertengkar di malam hari, tapi kali ini ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, teman Zahra, Rina, mengirim pesan. "Zahra, aku baru saja lihat Hadi di Mall Grand Plaza sama cewek. Mereka kelihatan mesra banget." Zahra terdiam, jantungnya berdetak kencang. Malamnya, saat Hadi pulang, Zahra menunggu dia berbicara dulu. "Kamu dari mana?" tanyanya biasa. "Kerja," jawab Hadi singkat. "Kerja di mana?" "Di kantor." Zahra menatap wajah Hadi dalam-dalam. Tampak lelah, tapi bukan lelah karena menutupi kebohongan. Zahra memutuskan menyelidiki lebih lanjut. Ia mencatat jam pulang Hadi, memeriksa saldo rekening, dan memperhatikan aroma asing di baju suaminya. Ia juga meminta bantuan Rina untuk mengawasi Hadi di luar jam kerja. Suatu hari, Hadi bilang akan lembur karena meeting mendadak. Zahra memutuskan mengikuti diam-diam. Ia melihat Hadi berbelok ke kompleks apartemen mewah. Dari kejauhan, ia melihat Hadi turun dan disambut seorang wanita muda cantik berpakaian ketat. Zahra tahu siapa itu, Nadia. Jantung Zahra terasa tertusuk. Ia menahan diri untuk tidak langsung marah. Ia ingin memastikan Hadi dan Nadia mendapatkan balasan yang setimpal. Zahra juga menemukan pesan mesra dari Nadia di ponsel Hadi. Zahra tetap bersikap biasa, menyembunyikan emosi sampai suatu malam kesempatan itu datang. Hadi tertidur lebih awal dari biasanya. Ponsel Hadi tergeletak di meja samping tempat tidur, tak terkunci. Jantung Zahra berdetak kencang. Sejak sikap Hadi berubah, suaminya selalu membawa ponsel kemanapun ia pergi dan tak pernah meninggalkannya sembarangan. Tapi kali ini, seolah semesta memberinya kesempatan. Tangan Zahra gemetar saat meraih ponsel itu dan membuka aplikasi pesan. Matanya langsung tertuju pada satu nama di daftar percakapan teratas, Nadia. Dengan nafas tertahan, Zahra membuka percakapan itu dan mulai membaca. Pesan demi pesan menegaskan yang ia takutkan. Hadi dan Nadia berhubungan lebih dari sekadar teman. Hati Zahra sesak, dadanya panas. Suaminya yang dulu ia cintai dan percayai, kini berbagi kasih dengan wanita lain. Zahra menggigit bibir, berusaha menenangkan diri. Ia ingin berteriak, menangis, atau menampar Hadi saat itu juga. Tapi ia menahan diri. Ia tahu bertindak impulsif hanya akan membuat Hadi berkelit. Zahra bertekad, ia akan membongkar perselingkuhan ini dengan cara yang lebih menyakitkan. Malam itu Zahra tak bisa tidur. Ia berbaring di samping Hadi, menatap langit-langit, merencanakan langkah-langkah untuk mengumpulkan bukti yang tak bisa dibantah. Keesokan paginya, Zahra mulai bergerak. Ia memeriksa mutasi rekening Hadi dan menemukan beberapa transaksi mencurigakan. Pemesanan hotel, tiket perjalanan, hadiah mahal yang jelas bukan untuknya. Ia mulai mengikuti Hadi diam-diam. Saat Hadi bilang harus lembur, ternyata ia menemui Nadia di restoran mewah. Zahra mendokumentasikan semuanya, foto, video,
Cara Hadi menggenggam tangan Nadia, tawa mereka, dan perlakuan Hadi yang penuh kasih. Semua bukti itu menjadi senjatanya. Zahra tidak ingin hanya mengkonfrontasi mereka secara pribadi. Ia ingin Hadi dan Nadia merasakan malu dan menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membuat keduanya membayar pengkhianatan itu. Kesempatan datang ketika Zahra harus menghadiri pertemuan bisnis di luar kota. Hati Zahra berat, tapi ia tetap profesional. Sementara itu, Hadi memanfaatkan kesempatan itu dan membawa Nadia ke rumah mertua. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kehormatan bagi Zahra, kini menjadi panggung bagi perselingkuhan mereka. Nadia masuk dengan percaya diri, mengenakan gaun merah ketat dan riasan mencolok, seolah ia ratu di rumah itu. Mertua Zahra hanya tersenyum tipis, tidak marah, bahkan menerima kehadiran Nadia. "Bu, ini teman dekatku," kata Hadi santai. Mendengar itu, Nadia tersenyum puas. Ia tahu mertua Zahra tidak terlalu menyukai Zahra, jadi peluangnya semakin besar. Hari itu, Hadi dan Nadia tampak seperti pasangan tanpa beban. Tidak ada yang mempertanyakan keberadaan Nadia. Tidak ada yang mengingatkan bahwa Hadi masih memiliki istri sah. Zahra pulang lebih awal. Pekerjaannya selesai lebih cepat dan ia ingin memberi kejutan pada suaminya. Tapi sesuatu terasa aneh saat ia memasuki rumah. Aroma parfum asing menyengat, bukan parfum Hadi atau miliknya. Di ruang tamu, ibu mertuanya duduk tanpa ekspresi menyambut. Zahra merasa tidak nyaman. Saat melangkah ke kamar, matanya menangkap tas tangan berwarna pink yang jelas bukan miliknya. Jantungnya berdetak lebih kencang. Di kamar, nafas Zahra tercekat. Barang-barang wanita lain berserakan, air brush, helai rambut panjang kecoklatan, parfum mahal, dan syal merah di tempat tidur mereka. Tubuh Zahra gemetar. "Siapa yang tidur di sini?" gumamnya hampir tak terdengar. Ia menatap ibu mertuanya. "Siapa yang datang ke rumah ini?" Suaranya bergetar menahan amarah. Ibu mertuanya hanya menatap tanpa ekspresi. "Hadi membawa temannya," jawabnya santai. Zahra menatap syal merah di tangannya. Ia tertawa sinis. "Teman? Teman macam apa yang meninggalkan barang pribadinya di kamar kami?" Ibu mertuanya mengangkat bahu, seolah itu hal biasa. Menurutnya, Hadi wajar bersenang-senang. Darah Zahra mendidih. Semua orang di rumah tahu dan membiarkan ini terjadi. Matanya berkilat tajam, tapi ia menahan amarahnya. Meledak sekarang hanya akan membuatnya terlihat lemah. Zahra menyalakan keran air di dapur, membiarkan air mengalir sambil pikirannya bekerja keras. Satu hal jelas, Hadi berbohong dan Zahra harus lebih cerdas dari mereka semua. Jika Zahra ingin membalas mereka, ia harus mengetahui lebih banyak dulu. Hadi tetap berbohong meski Zahra sudah tahu segalanya. Malam itu, Hadi pulang dengan wajah tenang, melempar tasnya ke sofa dan meregangkan tubuh seolah hari ini sangat melelahkan. Zahra menunggu. Ia tidak langsung menegur Hadi, ingin melihat sampai sejauh mana suaminya berbohong. "Hadi," panggil Zahra lembut. Hadi meliriknya sebentar, lalu mengangguk. Zahra tersenyum, berusaha terlihat tenang. "Hari ini aku pulang lebih awal." Hadi tampak sedikit tegang, namun cepat menutupi perasaannya. "Oh, bagus. Perjalananmu lancar?"
Lancar, jawab Zahra singkat sambil menatap sesuatu yang terasa aneh di rumah. Aneh, maksudmu apa? Tanya Hadi. Zahra berjalan ke meja, mengambil shawl merah yang ia temukan di kamarnya, dan mengangkatnya di depan Hadi. Hadi membeku sebentar, lalu tersenyum kecil. Oh ini, pasti milik adik perempuanku. Dia sempat datang sebentar tadi. Zahra menahan tawa. Adik Hadi sudah lama tinggal di luar negeri dan tidak pernah pulang. Benarkah? Kapan dia datang? Kenapa aku tidak tahu? Tanya Zahra dengan nada ingin tahu. Hadi menelan ludah, mencari alasan lain. Yah, dia datang dadakan, tidak sempat memberitahumu. Zahra tersenyum kecil. Baiklah, jika ini permainan Hadi, ia akan mengikuti. Tapi kali ini, Zahra tidak akan mudah dibohongi. Ia mulai menyusun rencana dengan tenang. Setelah kejadian itu, Zahra menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak langsung membuka semua yang diketahuinya, melainkan mulai mengamati gerak-gerik Hadi. Ia mengecek tagihan kartu kredit dengan lebih cermat, mencatat setiap transaksi yang mencurigakan, dan memperhatikan Hadi yang sering pergi lebih lama dengan alasan lembur. Tapi Zahra tidak langsung menuduh, ia hanya mengamati. Saat merasa cukup bukti terkumpul, Zahra mulai merencanakan balasan terhadap Hadi dan Nadia tanpa merendahkan dirinya sendiri. Zahra bukan wanita bodoh. Jika mereka berpikir bisa mempermainkannya, mereka akan segera sadar bahwa mereka salah besar. Malam itu, Zahra duduk di meja kerjanya dengan hati penuh amarah, tapi ia tahu, amarah tanpa strategi hanya akan membuatnya kalah. Ia ingin Hadi dan Nadia mendapat hukuman setimpal. Maka, ia menyusun rencana dengan tenang, mengetik pesan di ponselnya. Pak, saya ingin meminta bantuan. Ada sesuatu yang harus diselesaikan secara adil di hadapan saksi. Bisakah Bapak datang ke rumah saya dalam waktu dekat? Penghulu yang menerima pesan awalnya terkejut, tapi setelah Zahra menjelaskan singkat, ia setuju. Baik Bu Zahra, saya akan datang dengan saksi, pastikan semuanya siap. Zahra tersenyum tipis, langkah pertama telah dimulai. Ia juga meminta bantuan teman-temannya untuk mengawasi. Aku butuh bantuan kalian, kata Zahra saat bertemu teman-temannya di sebuah kafe sepi. Membantu apa? Tanya mereka penasaran. Zahra menatap mereka satu persatu, suaranya dingin namun tegas. Aku ingin membongkar perselingkuhan suamiku dan memastikan mereka tidak bisa lepas dari konsekuensinya. Teman-temannya terkejut, tapi setuju. Mereka mulai mengawasi gerak-gerik Hadi dan Nadia, melaporkan setiap kali Hadi masuk hotel bersama Nadia, dan mengumpulkan bukti tak terbantahkan. Zahra semakin yakin ia akan menang. Ia mulai menarik semua fasilitas yang ia berikan kepada Hadi. Rumah, mobil, uang untuk berfoya-foya, semuanya dari kerja keras Zahra. Tanpa memberitahu Hadi, ia memblokir kartu kreditnya dan menarik kembali kepemilikan mobil. Hadi mulai merasakan perubahan. Suatu malam, saat mengisi bensin, kartunya ditolak. Ia mencoba kartu lain, hasilnya sama. Zahra, kenapa kartu kreditku diblokir? Bentar Hadi sampai rumah, Zahra menatapnya datar. Oh, maaf, aku lupa memberitahumu. Aku tidak ingin membayar untuk sesuatu yang tidak jelas kegunaannya. Hadi mengerutkan kening. Tidak jelas, aku butuh itu untuk kerja. Zahra tersenyum tipis. Keperluan kerja atau keperluan lain? Hadi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ada yang tidak beres. Tapi, ia masih tidak sadar bahwa Zahra menyiapkan rencana besar. Sementara itu, Nadia semakin berani, sering datang ke rumah Zahra saat wanita itu bekerja. Ia bersikap seolah rumah itu miliknya, dan mertua mulai menerima Nadia.
Hadi semakin percaya diri, mengira Zahra lemah dan tidak berani melawan. Tapi Zahra sedang menyiapkan panggung terakhir untuk mereka. Ia memainkan peran dengan sempurna, tetap manis di rumah, melayani Hadi seperti biasa, menahan amarah di hatinya, membuat Hadi merasa aman. Ia terus mengumpulkan saksi dan bukti, salah satunya sahabatnya, Rina. "Rina, aku butuh bantuanmu," kata Zahra di kafe. "Apapun itu, aku akan membantumu," jawab Rina tegas. Zahra menghela napas. "Aku ingin mengumpulkan saksi, orang yang bisa melihat langsung kelakuan Hadi dan Nadia." Rina mengangguk. "Kamu bisa mengandalkanku." Tidak hanya Rina yang terlibat, beberapa teman dekat Zahra juga bersiap membantu. Mereka mulai mengawasi Hadi dan Nadia secara diam-diam, mempotret setiap kali keduanya keluar bersama, serta mengumpulkan bukti transaksi Hadi yang menggunakan uang Zahra untuk memenuhi kebutuhan Nadia. Perlahan, semua bukti terkumpul. Sekarang, tinggal menunggu waktu yang tepat. Mertua Zahra mulai merasakan dampaknya. Awalnya, Ibu Hadi selalu membela anaknya. Baginya, Hadi adalah pria sempurna dan semua masalah pasti disebabkan oleh Zahra. Namun, ketika Zahra menarik semua fasilitasnya, keadaan mulai berubah. Uang bulanan yang biasa diberikan Zahra berhenti tiba-tiba. Begitu pula biaya listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya ditanggungnya. Kini, semuanya harus mereka tanggung sendiri. Suatu malam, Ibu Hadi mulai bertanya, "Hadi, kenapa uang bulanan tidak ada lagi?" Hadi yang sedang termenung hanya menghela napas. Zahra bilang keuangan sedang ketat. Jawabnya, berbohong. Ibunya mendengus kesal. "Apa maksudnya ini? Bukankah selama ini Zahra yang membayar semuanya?" Hadi tidak bisa menjawab. Ia sadar ibunya mulai merasakan dampaknya, dan itu baru permulaan. Hadi mulai terdesak karena keuangannya menipis. Ia terbiasa hidup nyaman dengan uang Zahra, bisa membeli apapun dan memberikan hadiah mahal untuk Nadia. Sekarang, tagihan kartu kredit menumpuk, ia tak bisa lagi mengajak Nadia ke tempat mewah seperti dulu. Dan mobil yang biasa ia pakai sudah ditarik Zahra. Hadi harus menggunakan transportasi umum. Stres mulai menghantuinya. Ia mencoba meminjam uang dari teman, tapi tak ada yang bersedia. Nadia mulai mengeluh. "Mas, kenapa kita tidak jalan-jalan lagi seperti dulu?" Hadi menghela napas. "Aku sedang ada masalah keuangan, sayang." Nadia cemberut. "Jadi sekarang aku harus mengerti begitu saja? Aku pikir kamu bisa memenuhi semua kebutuhanku." Hadi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa terdesak dan menyadari mungkin Zahra bukan wanita yang bisa diremehkan. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Zahra telah menyiapkan akhir yang sempurna untuknya. Hari yang dinanti pun tiba. Zahra sudah menyiapkan semuanya dengan matang, menghubungi penghulu dan meminta bantuan beberapa warga sebagai saksi. Rina dan beberapa teman dekat yang membantu mengumpulkan bukti juga ikut. Zahra tak mau bertindak hanya berdasarkan emosi. Ia ingin memastikan Hadi tak punya celah untuk mengelak. Saatnya permainan berakhir. Malam itu, Zahra datang ke rumah mertuanya bersama rombongan. Langkahnya mantap, hatinya tenang. Ia mengetuk pintu dengan tenang. Tok, tok, tok. Ibu mertuanya membuka pintu. Wajahnya berubah kaget saat melihat Zahra berdiri di depan. "Zahra?" tanyanya. Matanya menyapu penghulu dan warga yang berdiri di belakang Zahra. Zahra tersenyum dingin. "Iya, Bu. Saya datang untuk menyelesaikan sesuatu." Ibu mertuanya gelisah. "Ada apa ini? Kenapa bawa banyak orang?" Zahra tak menjawab dan langsung melangkah masuk. Di dalam, ia melihat Hadi dan Nadia duduk berdua di ruang tamu, terlihat nyaman seperti pasangan tanpa dosa. Saat melihat Zahra,
Wajah Hadi pucat, Nadia panik. Mereka tak menyangka Zahra datang membawa banyak orang, termasuk penghulu. Zahra tersenyum tipis. "Mas Hadi, aku datang membawa saksi. Aku ingin dengar langsung dari mulutmu, siapa dia?" Hadi tergagap, mulutnya seakan terkunci. Nadia menunduk, tak berani menatap Zahra. Warga mulai berbisik-bisik, menyadari sesuatu yang besar sedang terjadi. Aib Hadi terbuka di depan umum, dan Zahra memastikan semuanya jadi tontonan yang tak terlupakan. Hadi dan Nadia panik, Zahra tetap tenang. Hadi mencoba mempertahankan harga diri. "Zahra, jangan buat keributan, kita bisa bicara baik-baik." Zahra menatapnya datar. "Bicara baik-baik, seperti saat kamu membawa perempuan ini ke rumah mertuaku di belakangku." Hadi terdiam, Nadia menggigit bibirnya. Situasi semakin buruk. Zahra melangkah lebih dekat, tatapannya menusuk. "Mas Hadi," katanya pelan tapi tegas, "selama ini aku diam, bukan berarti tak tahu. Aku sudah lama mencurigai hubungan kalian. Aku hanya menunggu waktu yang tepat." Wajah Hadi semakin pucat. Ia melirik Nadia, meminta bantuan, tapi Nadia menunduk, tak mau terseret. Zahra tersenyum sinis. "Nadia, kamu tahu Hadi sudah menikah kan?" Nadia tak menjawab. Zahra meninggikan suaranya. "Jawab aku." Nadia tersentak. "Iya," jawabnya nyaris tak terdengar. Warga sekitar mulai menggelengkan kepala, berbisik, bahkan mengutuk tindakan Hadi dan Nadia. Zahra menatap mereka semua, lalu berkata lantang, "Inilah lelaki yang selama ini kalian anggap baik. Inilah lelaki yang keluarganya selalu menyalahkanku atas semua masalah. Tapi lihat siapa yang berkhianat." Ibu mertuanya mencoba membela Hadi. "Zahra, jangan bikin malu keluarga di depan orang banyak." Zahra menatapnya tajam. "Malu? Ibu baru merasa malu sekarang. Kemana rasa malu itu saat anak ibu membawa perempuan lain ke rumah ini?" Ibu mertuanya terdiam. Warga mulai bertepuk tangan kecil. Zahra berhasil membungkam semuanya. Hadi tak bisa lagi mengelak. Ia mencoba menyelamatkan diri. "Zahra, aku bisa jelaskan semuanya," katanya memohon. Zahra tertawa sinis. "Jelaskan apa? Semua bukti sudah ada di sini." Ia mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto-foto Hadi dan Nadia yang dikumpulkan Rina dan teman-temannya saat makan malam berdua, berpegangan tangan di mall, hingga bukti transfer uang dari rekening Zahra ke Hadi yang dipakai untuk berbelanja barang mewah bagi Nadia. Semua bukti lengkap. Hadi menutup mata, Nadia menunduk. Semua rencana mereka berantakan, terjebak di depan banyak saksi. Warga mulai menghakimi Hadi dan Nadia dengan tatapan penuh penghinaan. Hadi ingin melawan, tapi tahu tak ada jalan keluar. Zahra telah memenangkan permainan ini, dan ini baru awal kejatuhan Hadi. Zahra menarik napas, menatap Hadi untuk terakhir kali. "Mas, aku sudah cukup sabar, tapi sekarang aku memutuskan." Ia berbalik ke penghulu. "Aku ingin mengajukan gugatan cerai saat ini juga." Semua terkejut. Hadi menatapnya dengan mata membelalak. "Zahra, jangan!" Zahra mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Aku sudah terlalu lama bertahan dengan lelaki yang tidak menghargai aku. Sekarang aku ingin bebas." Penghulu mengangguk. "Baik, kita bisa segera memulai." Hadi ingin menghentikannya,
Tapi Zahra sudah tak peduli. Keputusan sudah dibuat dan tak ada yang bisa mengubahnya. Kepercayaannya telah hancur karena Hadi, dan kini Zahra memastikan Hadi kehilangan segalanya. Zahra berbalik dan melangkah keluar dengan senyum kemenangan tipis di wajahnya. Ia berhasil membalas semuanya, dan yang terpenting, hidupnya kembali utuh. Berdiri di bawah sorot mata warga yang mulai berkumpul, Zahra tetap teguh. Kehadirannya bukan hanya untuk mengungkap perselingkuhan, tapi memastikan Hadi dan Nadia tak bisa lepas dari tanggung jawab. Tatapannya menusuk Hadi saat ia berkata lantang, "Di hadapan penghulu, saksi, dan warga, aku minta kamu bertanggung jawab atas perbuatanmu, Mas Hadi." Hadi terkejut. Ia tak menyangka Zahra akan memaksanya menghadapi tanggung jawab secara terbuka. Wajahnya tegang, ia melirik Nadia yang kini tampak ketakutan. Dari awal, Nadia hanya ingin bersenang-senang, tidak pernah membayangkan hubungan mereka terbuka di depan umum. Zahra menambahkan, "Kamu telah menghancurkan rumah tangga kita dan mengkhianatiku dengan perempuan ini. Sekarang, aku ingin kamu bertanggung jawab dengan menikahinya." Kerumunan warga mulai bersuara, ada yang berbisik, tertawa sinis, bahkan bertepuk tangan kecil seolah menyaksikan pertunjukan menarik. Seorang ibu berkata, "Memang sudah seharusnya laki-laki macam ini tidak dibiarkan begitu saja." Bapak di sampingnya menimpali, "Kalau sudah berani berbuat, ia harus berani tanggung jawab." Hadi semakin panik, wajahnya berkeringat, mencoba mencari celah untuk menghindar, tapi Zahra tak memberi kesempatan. Ia mencoba mengelak, "Zahra, kamu tidak bisa memaksaku begitu saja. Aku dan Nadia belum tentu siap menikah," suaranya bergetar. Zahra menyipitkan mata. "Belum siap? Bukankah kalian sudah cukup siap untuk berbuat seperti pasangan suami istri?" Sindirnya tajam. Hadi terdiam, Nadia menunduk, wajahnya memerah. Zahra mengangkat ponselnya, menunjukkan pesan-pesan mesra dari laporan temannya, bahkan bukti Hadi mengirim uang dari milik Zahra kepada Nadia. Dengan suara lebih tenang tapi tegas, Zahra berkata, "Hadi, jika kamu menolak menikahi Nadia, aku akan bawa semua bukti ini ke jalur hukum. Aku bisa menuntutmu atas perselingkuhan dan pencemaran nama baik." Mata Hadi membelalak, ia tahu Zahra bukan sekedar mengancam. Warga yang menyaksikan semakin bersemangat. Beberapa berbisik, kalau dia masih mengelak, makin habis mukanya. Laki-laki macam ini harus diberi pelajaran. Hadi menarik nafas panjang, mencoba mencari jalan keluar, tapi Zahra telah menutup semua pintu baginya. Penghulu yang sejak awal diam akhirnya bersuara, "Mas Hadi, sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Kamu menjalin hubungan dengan wanita lain saat masih berstatus suami. Sekarang pilihan ada padamu, menikahi Nadia atau menghadapi konsekuensi hukum." Hadi menoleh ke Nadia. Wajah Nadia pucat, panik. Sejak awal, ia tidak pernah membayangkan harus menikah sungguhan. Hubungan mereka hanyalah permainan, tapi kini berubah menjadi jebakan. Ia mencoba bicara, "Kita bisa bicara berdua kan, Mas?" Tapi Zahra menegaskan, tidak ada pembicaraan lagi. Keputusan harus dibuat sekarang. Dalam tekanan besar, Hadi akhirnya menyerah. Wajahnya lesu, suaranya hampir tak terdengar. Aku akan menikahi Nadia." Zahra tersenyum dingin.
Ia berhasil menjebak Hadi sesuai rencananya. Nadia terkejut, wajahnya pucat, ingin menolak, tapi tak berani di hadapan kerumunan. Penghulu segera meminta saksi menyiapkan proses pernikahan. Warga ikut membantu, tidak menyangka akan menyaksikan pernikahan mendadak malam itu. Nadia nyaris menangis, tapi tak bisa mundur. Hadi pun terlihat kehilangan semangat. Pernikahan berlangsung sederhana, tapi penuh tekanan. Saat ijab kabul diucapkan, Hadi melafalkan dengan suara pelan dan berat, jelas terlihat terpaksa. Warga hanya ingin melihatnya bertanggung jawab. Setelah akad selesai, warga bertepuk tangan. Ada yang berbisik, tertawa kecil. Ya, bukan pernikahan yang diimpikan, tapi setidaknya Hadi kena batunya. Zahra puas. Hadi dan Nadia kini terjebak dalam permainan mereka sendiri. Zahra berbalik, siap meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum pergi, ia menatap Hadi dan berbisik. "Selamat menikmati pernikahan impianmu, Mas. Semoga kalian bahagia dengan pilihan sendiri." Lalu Zahra berjalan keluar, meninggalkan semua luka dan pengkhianatan tanpa menoleh lagi. Hidup barunya dimulai tanpa Hadi dan Nadia. Setelah akad selesai dan warga bubar, Zahra tetap berdiri tenang. Hadi dan Nadia masih syok. Mereka tidak menyangka akan dipermalukan di depan banyak orang dan dipaksa menikah. Namun, Zahra belum selesai. Ia mengangkat dagu, berkata lantang, "Mulai sekarang, aku mencabut semua fasilitas yang selama ini kalian nikmati." Hadi terkejut. Mertua Zahra yang berdiri di sudut ruangan ikut terkejut. Ibu Hadi bergetar, "Apa maksudmu, Zahra?" Zahra menoleh, tersenyum tipis, senyum kemenangan, bukan kelembutan. "Sederhana," ulangnya. "Rumah yang kalian tinggali milikku. Mobil yang dipakai Mas Hadi milikku. Kartu kredit yang kalian gunakan juga atas namaku. Mulai hari ini, aku tarik semuanya." Ruangan hening. Hadi yang sudah pucat, kini tak berkutik. Nadia panik, baru sadar pria yang dinikahinya bukan pria kaya seperti dibayangkan. Ibu Hadi mencoba menyangkal, tapi Zahra tertawa kecil, menatap dingin. "Dari awal, aku tidak dianggap keluarga. Aku hanya penyedia uang. Sekarang, aku tidak mau jadi ATM kalian." Zahra menambahkan, "Satu lagi, ibu sebaiknya bersiap. Rumah ini atas namaku. Kalian harus keluar dalam 3 hari. Nadia yang sejak awal diam, mencoba bicara. "Tapi, Kak Zahra, kita bisa bicara baik-baik kan?" Suaranya bergetar. Zahra menoleh, mata menyipit, menunjukkan tekad yang tak bisa diganggu. "Baik-baik saja." Ia menyeringai dengan sinis. "Kamu sudah merebut suami orang, sekarang mau bicara baik-baik? Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Nadia, sekarang kamu istri Hadi. Hidupilah dia dengan uangmu sendiri." Nadia menggigit bibirnya. Selama ini, ia mengira Hadi pria kaya. Ternyata, semua kekayaan yang Hadi nikmati berasal dari Zahra. Bahkan, dari cara Zahra berbicara, sepertinya Hadi tidak memiliki aset sendiri. Dan sekarang, semuanya hilang begitu saja. Hadi mulai panik. Ia mencoba berpikir cepat dan meraih tangan Zahra, tapi wanita itu menepisnya. "Zahra, kita bisa bicara.
"Jangan seperti ini," kata Hadi putus asa. Zahra menatapnya tanpa perasaan. "Bicara apa, Mas? Kamu sudah membuat pilihanmu dan sekarang harus menanggung akibatnya." Hadi terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak pernah menyangka Zahra akan mencabut semua fasilitasnya. Tanpa rumah, uang, dan mobil, ia benar-benar tidak punya apa-apa. Yang lebih buruk, kini ia terikat dengan Nadia, perempuan yang hanya bersamanya karena uang. Ibu Hadi, yang awalnya angkuh, mulai menangis. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" ratapnya. Tapi Zahra tidak peduli. Ia mengambil tasnya, berbalik, dan meninggalkan rumah tanpa menoleh sedikit pun. Hari-hari Hadi dan Nadia berubah drastis setelah itu. Tanpa uang dan tempat tinggal, mereka harus mencari cara untuk bertahan. Hadi mencoba meminjam uang dari teman-temannya, tapi banyak yang menolak karena sudah tahu aibnya. Ibu Hadi juga berusaha menghubungi keluarga, tapi semua memberi alasan untuk menghindar. Tidak ada yang mau membantu mereka karena keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Sementara itu, Zahra menjalani hidup dengan tenang. Ia sudah menyiapkan semuanya sejak lama. Kini ia bebas dari beban yang selama ini menggerogoti dirinya. Tanpa Hadi, mertua yang memanfaatkan, dan Nadia yang penuh kepalsuan. Di suatu sore yang sepi, Hadi duduk termenung di pinggir jalan. Ia kini hanyalah pria yang kehilangan segalanya. Ia menoleh ke arah Nadia yang wajahnya penuh kemarahan. Wajah manisnya dulu kini hilang. "Ini semua salahmu," desis Nadia. Hadi menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Tapi penyesalan datang terlambat. Zahra sudah pergi dan ia tidak bisa mendapatkan kembali apa yang telah dibuang begitu saja. Hari-hari Hadi yang dulunya nyaman, kini penuh kesulitan. Dulu ia bisa bersantai di rumah mewah tanpa memikirkan biaya hidup. Uang selalu tersedia, mobil siap digunakan, kartu kredit Zahra selalu memenuhi keinginannya. Tapi sekarang, ia bahkan tidak tahu di mana akan tidur malam ini. Setelah Zahra mencabut semua fasilitas, rumah mereka pun harus dikosongkan. Mertua Zahra, yang dulu sombong dan merendahkan, kini justru mengemis belas kasihan. "Zahra, kasihanilah kami, ibu sudah tua. Setidaknya beri kami waktu lebih lama." Zahra menatap datar. "Ingat ibu, saat aku masih di sini, ibu selalu menghinaku. Aku dianggap bukan siapa-siapa. Sekarang ibu merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berharga," katanya dingin. Ibu Hadi terisak, tapi Zahra tak peduli. Ia sudah cukup bersabar. Sekarang giliran mereka merasakan penderitaan yang dulu mereka timpakan padanya. Nadia mulai menyesal. Ia duduk termenung di kamar kontrakan sempit, menyadari hidupnya berubah drastis. Saat dulu menjadi selingkuhan Hadi, ia mengira hidup bersama Hadi menjamin kemewahan. Tapi ternyata semua itu hanya ilusi. Tanpa Zahra, Hadi bukan siapa-siapa. Kini ia harus berjuang hidup bersama pria yang bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Hadi pun berubah. Dulu percaya diri dan perhatian, kini ia gampang marah. Kekesalannya karena kehilangan segalanya, ia lepaskan kepada Nadia. "Apa sih Nat, aku stres, jangan bawel," bentaknya suatu malam ketika Nadia bertanya soal kontrakan bulan depan. Nadia menggigit bibir, ingin membalas, tapi tahu itu tak ada gunanya. Ia terjebak dalam hidup yang ia sendiri pilih, dan penyesalannya semakin besar.
Hadi mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak semudah yang ia kira. Dulu saat bersama Zahra, ia merasa lebih baik dari orang lain, berpikir hidup mudah dan tak perlu bekerja keras. Nyatanya, mencari pekerjaan sulit. Berkali-kali melamar ke perusahaan, tak satu pun menerima. Tanpa pengalaman kerja yang jelas, perusahaan tak mau memberinya gaji besar. Teman-temannya pun sudah menjauh karena skandalnya. Sekarang Hadi benar-benar sendiri, bahkan Nadia mulai tidak tahan padanya. Mertua Hadi kembali mengemis. Ibu yang dulu membanggakan status keluarga, kini menelan kenyataan pahit. Dulu ia merendahkan Zahra, menganggap menantunya tidak pantas. Sekarang ia harus merendahkan diri dan memohon bantuan. Suatu hari, ia datang ke rumah Zahra, mengetuk pintu dengan wajah sedih. "Zahra, tolong kami. Kalau tidak bisa membantu Hadi, setidaknya bantu ibu. Ibu sudah tua, tak punya tempat tinggal," ratapnya. Zahra menatapnya datar. Dulu wanita ini dicemooh dan dihina setiap kali berbuat baik. Kini datang memohon belas kasihan. Ia menarik nafas dalam dan menjawab tegas, "Ibu, hidup ini adil. Dulu ibu memperlakukan saya seperti sampah. Sekarang ibu yang menjadi sampah di mata dunia. Saya bukan Tuhan yang bisa mengampuni ibu." Setelah itu, Zahra menutup pintu tanpa menoleh ke belakang. Beberapa bulan kemudian, kondisi Hadi semakin buruk. Ia tak punya pekerjaan tetap, hanya bisa bekerja serabutan. Nadia akhirnya meninggalkannya setelah menyadari tak ada lagi yang bisa diharapkan. Ia pergi tanpa pamit, meninggalkan Hadi sendirian dalam keterpurukannya. Kini, Hadi benar-benar kehilangan segalanya. Dulu hidup nyaman karena Zahra, kini bahkan tak tahu apakah bisa makan besok. Sementara Zahra menjalani hidupnya tenang, bebas dari beban Hadi, Nadia, dan mertua yang dulu menyusahkan. Setelah meninggalkan rumah penuh kepalsuan dan pengkhianatan, Zahra merasakan kelegaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, ia bebas dari suami yang memanfaatkannya dan mertua yang selalu merendahkannya. Sekarang, ia bisa bernafas lega tanpa harus memikirkan orang lain. Tidak ada lagi kewajiban melayani keluarga yang tidak pernah menghargainya. Kini, ia ingin menata hidupnya kembali, bukan untuk membuktikan apapun pada mereka, tetapi demi dirinya sendiri. "Aku harus lebih bahagia," gumamnya dalam hati. Zahra kembali fokus pada pekerjaannya. Sebagai wanita mandiri dan cerdas, ia memiliki bisnis yang berkembang pesat. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimilikinya, usahanya kian meluas. Beberapa bulan setelah meninggalkan rumah itu, kesuksesannya justru meningkat. Ia dikenal sebagai pebisnis tangguh yang disegani. Sementara itu, Hadi dan Nadia justru terpuruk. Hidup mereka kini penuh kesengsaraan. Tinggal di kontrakan kecil yang nyaris roboh, jauh dari kemewahan yang dulu mereka nikmati. Hadi pernah hidup tanpa harus bekerja keras, dan Nadia bercita-cita menjadi nyonya kaya yang hidup nyaman. Sekarang semuanya hilang, uang habis, teman-teman menjauh, dan tidak ada yang mau menolong pria yang dulunya hidup dari kekayaan istrinya sendiri. Nadia mulai menyesali pilihannya. Pertengkaran kerap terjadi. "Aku gak nyangka bakal hidup susah kayak begini, Hadi," serunya dengan penuh emosi. Hadi membalas marah, menyalahkan Zahra. "Aku juga gak nyangka Zahra bakal setega itu." "Tega, itu salah kita sendiri. Kalau aku tahu hidupmu bakal begini, lebih baik aku cari lelaki lain dari dulu," kata Nadia menohok harga diri Hadi. Ia marah, tapi tak bisa membalas karena tahu Nadia benar. Ia benar-benar kehilangan segalanya, uang, pekerjaan, dan kehidupan nyaman. Lama-kelamaan,
Nadia yang dulu manja, muak dengan hidupnya sendiri. Akhirnya, ia mengambil keputusan besar. Suatu malam, saat Hadi pulang dari mencari pekerjaan, kontrakan itu kosong. Hanya tersisa secari kertas di meja reyot mereka. Aku pergi. Aku nggak mau hidup miskin seperti ini. Jangan cari aku lagi. Hadi meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Wanita yang dulu yakin meninggalkan Zahra demi bersamanya, kini pergi begitu saja. Ia jatuh terduduk sendirian tanpa siapapun lagi. Tidak ada kehidupan nyaman, tidak ada wanita yang bisa dimanfaatkan. Titik terendah hidupnya benar-benar tercapai, dan untuk pertama kalinya ia menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Zahra terus bersinar. Ia menjalani hidup dengan semangat, tidak lagi memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Fokusnya hanya pada kebahagiaan sendiri. Banyak orang yang dulu meremehkannya, kini kagum pada prestasinya. Bisik-bisik yang dulu menghina berubah menjadi pujian. Zahra tersenyum bukan untuk membalas, tapi karena ia tahu kesuksesannya adalah hasil kerja keras sendiri. Ia tidak butuh balas dendam, kesuksesan sudah menjadi jawaban terbaik. Kini Zahra bebas, berharga, dan bahagia. Malam itu, hujan deras turun. Seorang pria berpakaian lusuh berdiri di depan gedung perusahaan megah yang bersinar di tengah kota. Rambutnya kusut, wajahnya kusam, tubuhnya kurus. Dialah Hadi. Dulu ia bisa masuk gedung itu dengan kepala tegak. Dulu ia adalah suami Zahra. Kini ia hanya pria malang yang berharap bisa bicara dengan wanita yang pernah ia sakiti. Dengan tangan gemetar, Hadi menekan nomor Zahra di ponsel yang layar retaknya hampir tidak terbaca. Nada sambung terdengar dan Zahra mengangkat teleponnya. "Halo?" Suaranya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dihubungi mantan suaminya. Aku mau bicara denganmu, Zahra," ucap Hadi pelan. Hanya keheningan menjawab. Lalu Zahra tertawa kecil, membuat hati Hadi semakin nyeri. "Ada apa, Hadi? Mau apa lagi?" tanyanya santai, seolah berbicara pada orang asing. Hadi menarik nafas dalam-dalam. Aku ingin minta maaf. Aku menyesal. Aku bodoh telah mengkhianatimu." Zahra tetap diam, lalu berbicara dengan suara dingin. "Dan sekarang kau menyesal?" "Aku benar-benar menyesal, Zahra. Aku kehilangan segalanya." Hadi berharap Zahra tersentuh. Dulu Zahra lembut dan mudah memaafkan, tapi Zahra yang itu sudah tiada. Kini ia lebih kuat, cerdas, dan berani. Zahra tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi dingin dan penuh makna. "Hadi, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan kembali padamu." Hadi terdiam, dada sesak seolah baru ditampar keras. "Aku bisa mulai dari awal lagi. Aku janji akan berubah, jadi suami yang baik. Mohon, Hadi." Zahra menghela napas panjang. "Berubah, Hadi, kau berubah bukan karena ingin lebih baik, tapi karena sekarang kau miskin dan tak punya siapa-siapa." Perkataan itu menancap dalam hati Hadi. Ia tak bisa membantah. Malam itu, Zahra menutup teleponnya. Hadi terduduk di trotoar, ponsel di tangan,
sadar bahwa kesempatan untuk kembali ke hidup Zahra benar-benar hilang. Sementara itu, Nadia yang dulu bangga merebut Hadi dari Zahra, kini juga pergi. Tidak tahan hidup miskin, ia memilih mencari pria lain yang bisa memberinya kenyamanan. Hadi hanya bisa menyesali semua yang terjadi, tapi nasi sudah menjadi bubur. Semua ini terjadi karena kesalahannya sendiri. Kini, ia harus menanggung akibatnya. Kehidupan Zahra semakin bersinar dan sukses. Di sisi lain, ia terus melangkah maju, menikmati setiap momen hidupnya dengan bahagia. Setiap langkahnya kini penuh percaya diri. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi air mata untuk pria yang tidak pantas. Hatinya pun tak lagi memberi ruang untuk kenangan buruk masa lalu. Ia telah menang. Kemenangan itu adalah kebahagiaannya sendiri. Sekarang, Zahra bukan hanya seorang wanita sukses, tetapi juga wanita yang membuktikan bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpa Hadi, tanpa luka, dan tanpa penyesalan. Akhirnya, Zahra benar-benar merasakan kebebasan, dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam itu, Zahra duduk di balkon apartemennya, menatap langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa kedamaian dalam hatinya. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya. Dulu, ia mencintai seseorang dengan tulus, memberikan segalanya tanpa pamrih. Namun cinta yang ia berikan justru dibalas dengan pengkhianatan. Ia sempat hancur, bertanya-tanya apakah dirinya kurang baik. Namun sekarang, ia menyadari bukan dirinya yang salah, melainkan Hadi yang tidak tahu cara menghargai. Perlahan, Zahra menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia telah memaafkan segalanya, bukan untuk kembali, tapi untuk benar-benar melepaskan beban di hatinya. Di sudut kota yang lain, Hadi berdiri di pinggir jalan. Hujan turun deras, membasahi tubuhnya yang lusuh. Ia menatap selembar foto lama pernikahannya dengan Zahra. Air matanya bercampur hujan. Kini, ia hanya bisa menyesali semua yang telah terjadi. Zahra sudah pergi, dan Hadi harus menjalani hidup dengan segala kesalahan yang diperbuatnya. Beberapa kesalahan tak bisa diperbaiki, dan beberapa orang tak akan pernah kembali. Pesan moral. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal memberi, tetapi juga tentang saling menghargai. Jangan pernah mengorbankan harga diri demi mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Ketulusan adalah anugerah yang harus dihargai, bukan disia-siakan. Dan yang terpenting, ketika seseorang memilih pergi bukan karena benci, tapi karena lelah, itu berarti mereka benar-benar selesai. Jangan sampai menyesal saat orang yang paling tulus akhirnya pergi, karena tidak semua orang bisa menunggu selamanya. Salam dan penutup. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan sejati. Hiduplah dengan cinta, tapi jangan lupa untuk mencintai diri sendiri lebih dulu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat.